Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Tiara Misti Indriani, NIM 1917222122, Uswatun Hasanah, NIM 1917202124, dan yang terakhir ada Tri Kurniati, NIM 1917202147. Kami akan mereview beberapa materi tentang kewirausahaan. Materi yang pertama yaitu harta dalam Islam. Konsep dalam Islam dalam kepemilikan harta, Islam mencoba mengintegrasikan antara harta kepemilikan sosial properti dan kepemilikan pribadi atau personal property adalah seimbang. Islam sama sekali tidak menghendaki adanya disparitas terlalu jauh kepemilikan harta antara seseorang dengan yang lainnya. Kita harus sadar kepemilikan dalam harta sesungguhnya ialah milik Allah. Kita hanya bersifat temporer. Oleh Allah ditawarkan kepada kita, diberikan contohnya dalam harta kita ada harta milik orang lain, yaitu kita harus berzakat. Begitu juga dalam berkurban. Demikian juga dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memiliki pahala yang besar. Begitu juga dalam surat An-Nur, yaitu, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Selanjutnya materi kedua yaitu ciri seorang entrepreneur muslim. Ciri seorang entrepreneur muslim yaitu yang pertama ada sebagai umat Islam selalu mencari di balik ciptaan Allah. Yang kedua, seorang entrepreneur muslim selalu beribadah kepada Allah. Yang ketiga, memiliki keyakinan bahwa harta itu milik Allah dan dalam harta itu ada milik orang lain. Yang keempat, ikhtiar mencari harta adalah wajib. Yang kelima, selalu merenung tentang ciptaan Tuhan. Yang keenam, selalu berpikir untuk mendapatkan ide. Yang ketujuh, selalu siap menghadapi resiko. Dan yang terakhir, harus memahami dan sadar bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang ketiga yaitu cara memasuk wirausaha. Berbisnis atau berwirausaha dapat melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu meniru dan mencontoh. Jadi dengan meniru dan mencontoh dari banyak hal, mahasiswa bisa meniru yang ada di sekitarnya, meniru yang ada di lingkup rumahnya, meniru yang ada di sekitar teman-temannya. Jadi jika ingin berbisnis, pertama adalah mencontoh dan meniru. Yang kedua yaitu developing. Mahasiswa bisa melakukan pengembangan. Setelah mencontoh dan meniru, mahasiswa bisa mengembangkan usaha yang ada atau produk yang ada atau jasa yang ada. Kita mengembangkan dari yang sudah ada, bisa juga orang merasa jenuh dengan rasa juga bisa menyukai dengan bentuk. Yang ketiga, membuat sesuatu yang baru. Membuat sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada. Tipikal manajer ada 2 yaitu yang suka resiko dan yang takut resiko. Yang suka resiko keuntungannya akan besar tapi resikonya juga besar. Kalau yang takut resiko keuntungannya kecil, resikonya juga kecil. Baik, selanjutnya materi yang keempat, membangun SDM yang inovatif. Ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa Islam itu mempunyai keterlibatan dalam membangun SDM meskipun skalanya itu masih kecil. Perbaikan SDM melalui pendidikan, pendidikan bukan hanya membuat transformasi ilmu pengetahuan, tetapi membuat manusia menjadi lebih beradab. Karena perkembangan sains tanpa keberadaban itu berbahaya. Nah, untuk membangun SDM yang inovatif, itu ada upaya yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat manusianya itu tumbuh menjadi lebih beradab. Upaya yang kedua itu ada penguasaan pengetahuan yang harus lebih baik, dan upaya selanjutnya mempunyai soft skill yang baik. Selain upaya tersebut, ada upaya yang dari arah riset yang perlu dilakukan, yaitu mempunyai inovasi fundamental secara filosofis di bidangnya masing-masing. Yang kedua, riset yang bukan hanya melahirkan teori saja tetapi juga menghasilkan produk. Materi yang kelima, strategi menjadi wirausahawan yang handal. Ada beberapa aspek yang terpenting dalam menentukan strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sebelum menentukan aspek-aspek tersebut, kita harus mengetahui beberapa poin-poin berikut. Yang pertama, mengetahui peluang usaha yang ada, usaha kebutuhan diri sendiri dan masyarakat. Yang kedua, mengetahui bisnis apa yang akan dibangun. Yang ketiga, mengetahui mental rasional. Yang keempat, mengetahui kebutuhan sosial. Dan yang kelima, mengetahui kebutuhan imajinasi. Nah,
Untuk perencanaan strategi sendiri itu dilakukan pengusaha untuk menentukan arah dalam mengambil keputusan, untuk menentukan sumber dayanya apa. Berikut ada pengertian strategi planning menurut Kerzner. Menurut Kerzner, strategi planning itu adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang, sehingga rencana strategi merupakan sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk digunakan menuju beberapa tahun ke depan. Beberapa ilmuwan yang lain menyatakan bahwa strategi planning merupakan proses inovasi dalam sebuah perubahan. Jika tidak ada perubahan, maka itu adalah sebuah kegagalan. Strategi mencakup misi, tujuan besar, dan sasaran. Di antaranya mampu melakukan analisis SWOT dalam perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, menentukan program dalam jangka pendek dan jangka panjang, membuat ukuran kinerja atau target yang harus tercapai, pelaksanaan atau implementasi, melakukan kinerja aksi, dan menilai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Faktor yang penting diperhatikan dalam strategi agar dapat menjadi pemimpin produk di pasar itu ada 4. Yang pertama dari faktor struktur bisnisnya itu harus menekankan kepada kinerja tim, perubahan pada arah bisnis. Faktor yang kedua itu dari sistem manajemen, yaitu harus menekankan pada hasil yang baik, mengukur tingkat keberhasilan produk lama dan produk baru, dan tidak menghukum kegagalan. Faktor yang ketiga itu ada dari proses bisnisnya. Yang keempat dari budaya kerjanya, itu harus bagaimana perusahaan dalam menentukan strategi harus mendorong imajinasi individu yang berkelanjutan, yang terus-menerus dibiasakan membangun berpikir di luar kebiasaan masing-masing. Nah, beberapa strategi agar tingkat kedekatan dengan konsumen itu muncul. Yang pertama, dari sistem manajemennya itu harus mampu membaca keinginan pelanggan. Yang kedua, itu dari budaya kerjanya, bagaimana membangun kesinambungan dengan pelanggan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, dari struktur bisnisnya itu harus mendelegasikan karyawan yang paling dekat dengan pelanggan. Materi yang keenam, proses pemasaran meningkatkan penjualan. Pemasaran merupakan kegiatan produksi, mendistribusikan, dan menawarkan kepada konsumen. Untuk mencapai peningkatan penjualan, terdapat sistem yang ada. Salah satu bentuk sistem yang ada yaitu checklist, pendidikan dan pelatihan, intensif bagi karyawan bagi yang bisa menjual produk lebih, peran serta bos atau pemimpin dalam memberikan pembelajaran bagi karyawannya. Faktor yang harus diperhatikan oleh manajer pemasaran. Yang pertama, kegiatan pemasaran harus memuaskan konsumen. Yang kedua, volume penjualan harus mampu menjaga kelangsungan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan. Proses pemasaran yang butuh dipahami oleh manajer pemasaran. Yang pertama, bagaimana menilai sebuah produk. Yang kedua, menganalisis struktur dan analisis pasar. Yang ketiga, memilih peluang pasar. Yang keempat, bagaimana menyusun strategi pemasaran. Dan yang kelima, merencanakan implementasi pada aspek apakah efektif dan efisienkah rencana kegiatan ini. Baik, langsung saja masuk ke materi mengenai wirausaha praktis dan bertumbuh dengan baik. Dengan adanya kajian wirausaha praktis dan bertumbuh dengan baik, kita bisa mengetahui dengan jelas bagaimana pola wirausaha yang praktis dan agar usaha kita bertumbuh dengan baik. Jadi dari sini kita belajar bahwa untuk memulai berbisnis, kita tidak perlu sampai menunggu agar memiliki modal yang besar. Semakin berkembangnya zaman, segala macam bisnis dapat kita lakukan.
Kunci pertama yang harus kita miliki adalah kepercayaan dan ketekunan. Kita juga bisa memulai bisnis secara praktis dan anti rugi dengan modal kecil. Melakukan bisnis sesuai apa yang kita senangi bisa mengurangi pikiran akan rugi dan untung, melainkan kegiatan bisnis itu membuat kita ingin terus menjalaninya. Adapun yang dapat memicu alasan kita untuk berbisnis yaitu 1. Ilmu tentang kewirausahaan. Dengan bekal ilmu mengenai kewirausahaan yang sudah didapat, kita akan tergerak untuk mengimplementasikannya. Memulai bisnis dengan modal kecil seperti menjadi reseller, menjual pulsa atau kuota, dan masih banyak lagi. Yang kedua, adanya dorongan untuk mengikuti orang tua sebagai pembisnis. Jika kita terlahir di lingkungan pembisnis, kita akan terbiasa melihat dan beradaptasi, sehingga kita terdorong untuk mengikuti menjadi seorang pembisnis. Yang ketiga, berpikir untuk mengembangkan hidup. Jadi ketika kita berpikir bagaimana untuk mengembangkan hidup ini, solusi yang dapat dipilih salah satunya yaitu dengan berbisnis. Mengingat sekarang jumlah lapangan kerja yang terbatas, sehingga menjadi seorang entrepreneur sangat tepat. Selain itu, peluang besar untuk mengurangi jumlah pengangguran. Selanjutnya ada pola yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kita. Yang pertama yaitu pola meniru. Jadi kita dapat menggunakan pola ini untuk meniru produk yang sudah ada. Yang kedua ada pola mengembangkan. Kita dapat melakukan pengembangan produk yang sudah dibuat oleh orang lain. Jadi di sini kita hanya menambah nilai yang berbeda. Yang ketiga yaitu pola menciptakan. Kegiatan membuat produk baru untuk mensukseskan bisnis kita. Selanjutnya yaitu materi mengenai bisnis anti rugi dengan modal kecil dan praktis. Dalam berbisnis, kita bisa menentukan bisnis yang dapat kita lakukan dari lingkungan sekitar kita. Dengan adanya kajian mengenai bisnis anti rugi dengan modal kecil dan praktis ini, kita akan berpikir bahwa berbisnis itu tidak harus dengan modal yang besar. Dari sini kita bisa tahu usaha yang bisa kita lakukan. Adapun bisnis yang bisa mahasiswa implementasikan yaitu seperti bisnis pulsa, bisnis pakaian, bisnis makanan dan minuman, pembayaran online, bisnis sembako, menjadi reseller, bisnis ternak, bisnis pertanian, dan bisnis retail. Jadi kita itu diberi arahan untuk memulai bisnis seperti apa yang telah disebutkan tadi. Kita dapat memilih bisnis mana yang cocok untuk kita implementasikan. Jangan sekali-kali kita menjadikan kegagalan untuk berhenti berwirausaha. Hilangkanlah pikiran itu dan tetap fokus menjalani usaha kita. Ingatlah bahwa dalam kegagalan masih ada sejuta kesuksesan yang masih tersimpan. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen kewirausahaan Islami. Pada pembahasan ini kita diberi tugas untuk mendiskusikan mengenai manajemen kewirausahaan Islami. Jadi setelah berdiskusi, memberikan kita wawasan bagaimana cara untuk mengelola dan mengatur wirausaha yang sedang dijalani sehingga mencapai tujuan dari suatu perusahaan secara Islami dengan dilandasi syariat Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang memiliki arti apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam setelah menjalankan ibadah untuk bertebaran di muka bumi dan melakukan aktivitas pencarian anugerah Allah. Selanjutnya firman Allah tertuang dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Adapun perbedaan manajemen kewirausahaan Islami dengan yang bukan Islami, yaitu
Yang pertama, manajemen kewirausahaan Islami dalam kegiatan ekonomi diorientasikan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan manajemen kewirausahaan bukan Islami memotivasi berbisnis hanya didasari keinginan dunia tanpa memperhatikan kepentingan akhirat. Yang kedua, manajemen kewirausahaan Islami itu memperhatikan kepada bisnis halal. Sedangkan manajemen kewirausahaan non-Islami itu tidak memperhatikan kehalalan dan keharaman. Yang ketiga, manajemen kewirausahaan Islami mengimplementasikan syariat Islam. Sedangkan manajemen kewirausahaan non-Islami itu proses bisnis menghalalkan segala cara. Perbedaan yang keempat, yaitu manajemen kewirausahaan Islami selalu mendahulukan akad atau perjanjian. Sedangkan manajemen kewirausahaan non-Islami itu tidak selalu didahului dengan akad. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen kewirausahaan Islami. 1. Berwirausaha tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan berdagang juga sebagai ibadah kita kepada Allah selain sholat. Yang kedua, agar terlatih menjadi pribadi yang taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat juga menjadikan pribadi yang jujur, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang ketiga yaitu ketika kita tahu tujuan dari kita berwirausaha tadi, akan terbentuk sikap pekerja keras dan pantang menyerah. Jadi peran kewirausahaan Islami menjadi sangat penting untuk membentuk dan menciptakan pelaku usaha atau pengusaha sebagai pilihan strategis yang efektif untuk membawa keluar masyarakat Indonesia dari himpitan ekonomi dan semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Peran kewirausahaan Islami itu dibutuhkan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang melimpah di Indonesia menjadi salah satu kekuatan pendorong dalam terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang memiliki keberanian, keterampilan tinggi, dan pengetahuan untuk masuk menjadi pengusaha. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.